Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita berjumpa kembali. Kita masih membahas tentang kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah adalah sentral dari pemberitaan Tuhan Yesus atau intisari dari pemberitaan Tuhan Yesus, dan ini juga adalah sentral dari kehidupan kita. Nah, hari ini kita mau merenungkan mengapa kita butuh kerajaan Allah. Nah, saya mau menjelaskan dulu bahwa kerajaan Allah adalah intervensi dari Tuhan yang ada dalam kekekalan, yang masuk ke dalam hidup manusia, dalam kehidupan manusia, dalam sejarah manusia. Jadi kalau saudara melihat bahwa kerajaan Allah itu awalnya adalah sejak dari penciptaan, Allah sudah berbicara tentang filosofi kerajaan ini. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah perlu intervensi langsung lebih lagi supaya mengembalikan kepada kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip tentang kerajaan Allah. Mari kita membuka Mazmur pasal 8, mengapa kita butuh kerajaan Allah. Dalam Mazmur pasal 8, kita akan baca dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya. Mazmur 8, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita membaca bersama-sama ketiga ayat ini. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Nah, saudaraku sekalian, dikatakan di sini, ayat ini berbicara tentang kondisi manusia sebelum jatuh dalam dosa. Ya. Bagaimana Allah dikatakan di sini menciptakan manusia, membuatnya hampir sama seperti Allah. Bukan berarti menjadi Allah, tetapi ada sebuah kemiripan, ada sebuah potensi, ada sebuah potensi ilahi yang Tuhan berikan kepada manusia. Dikatakan bahwa ada 3 hal yang Allah karuniakan kepada manusia. Kalau saya perhatikan di sini, dan telah memahkotainya, ada sebuah istilah kerajaan. Ya, sebuah adalah istilah kerajaan. Topik kita bicara soal kerajaan Allah. Nah, dikatakan Allah telah memahkotai, ya, memberikan sebuah mahkota. Yang pertama, kemuliaan. Yang kedua, Allah memahkotai manusia dengan kehormatan. Dan terakhir dikatakan, engkau membuat dia berkuasa. Allah memahkotai manusia dengan yang namanya otoritas atau kuasa. Jadi sebelum jatuh dalam dosa, Allah memahkotai manusia. Allah menganugerahkan manusia kemuliaan. Yang kedua adalah kehormatan. Yang ketiga adalah otoritas atau kuasa. Tapi sayang, ketika manusia memilih jatuh dalam dosa, ketika manusia memilih tidak percaya terhadap apa yang Allah katakan, kemuliaan, hormat, dan kuasa sirna dalam kehidupan manusia. Alasan itulah mengapa manusia butuh yang namanya kerajaan Allah. Apakah Allah gagal? Jelas Allah tidak gagal. Allah selalu ada plan B, plan C, dan plan-plan yang lainnya. Dan dikatakan, saudara sekalian, Allah perlu intervensi di dalam kekekalan kepada sejarah manusia yang sudah dicoreng dengan yang namanya dosa manusia. Allah perlu melakukan intervensinya supaya kerajaan Allah itu datang dan hadir kembali di muka bumi. Mengapa kita butuh kerajaan Allah? Dan apa yang Allah lakukan supaya kerajaan Allah itu hadir, supaya kerajaan Allah itu dinyatakan kembali di muka bumi ini? Ada 3 hal, saudaraku sekalian, yang perlu saudara perhatikan. Yang pertama, Allah turun, Allah menyatakan kerajaannya. Yang pertama, dia menyatakan dirinya, dia mewahyukan dirinya supaya kita mengenal dia. Tahukah saudara bahwa kita tidak mungkin bisa mengenal Tuhan kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya, kalau Allah tidak mewahyukan dirinya, kalau Allah tidak menyatakan siapa dirinya. Dari sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah selalu berkali-kali dalam setiap generasi Allah mewahyukan dirinya
supaya manusia mengenal siapa Dia. Dan bukan hanya berhenti sampai di situ, saudara-saudara. Ternyata Allah bukan hanya menyatakan siapa dirinya. Yang kedua, Allah perlu melakukan sebuah tindakan yang nyata, yang merupakan tindakan kasih-Nya. Allah datang menjelma menjadi manusia yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan Dia perlu mati di kayu salib, menebus diri kita, menebus kita dari segala salah dan dosa kita. Dia bukan hanya mewahyukan siapa dirinya, tapi Dia menyelesaikan semua persoalan manusia, dan Dia selesaikan semua di kayu salib. Itu yang kedua. Allah datang menjelma menjadi manusia supaya Dia datang untuk menebus salah dan dosa kita, sehingga kita bisa melihat ekspresi kasih Tuhan. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia memberikan, Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Artinya apa? Kalau kita tidak diberikan Yesus, kalau kita tidak dikaruniakan Yesus buat kita, kita binasa. Tapi Allah datang dengan kasih-Nya dalam wujud kehadiran Yesus, yang dalam wujud kerajaan Allah yang sesungguhnya. Dia datang menebus kita, sehingga barang siapa yang percaya kepada Dia, barang siapa yang percaya kepada Kristus dengan karya salib, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang pertama apa, saudara? Allah perlu mewahyukan dirinya supaya kita boleh mengenal siapa kita, siapa Tuhan kita, dan termasuk mengenal siapa kita. Nah, saudara sekalian, balik lagi, kita tidak mungkin bisa mengenal Tuhan kalau Tuhan tidak datang kepada kita. Makanya kekristenan dikenal bukan manusia mencari Allah, tapi Allah yang mencari kita. Dia datang menemui kita, dan bukan hanya sekedar mencari kita. Dia datang ke dalam dunia ini, berinkarnasi menjadi manusia, Yesus Kristus Tuhan, dan Dia mati di kayu salib menebus salah dan dosa kita. Yang ketiga, menurut saya ini penting, saudara paham. Ternyata Allah bukan hanya sekedar mewahyukan siapa dirinya supaya kita mengenal Dia. Allah bukan hanya datang ke dalam dunia ini, mati di kayu salib untuk menebus salah dan dosa kita. Tapi sekarang ini, Sang Penebus ini, ketika kita percaya kepada Dia, kepada karya salibnya, penebus itu sekarang berdiam di dalam setiap hati kita. Dia bukan di tempat yang jauh sana. Apakah ketika saudara ditanya apakah di mana Tuhan hadir, kita bilang surga? Ya betul, karena Dia hadir. Dia berhadirat di dalam kerajaan surga. Tapi ya, kalau ada yang tanya di mana Yesus hadir, Allah hadir di mana-mana karena Dia maha hadir, itu tepat. Tetapi yang lebih dahsyat lagi, yang perlu dimengerti untuk semua orang percaya, bahwa Sang Penebus itu sekarang berdiam di dalam kita. Alkitab menyebutnya adalah Christ in you, Kristus di dalam kamu. Inilah rahasia semua. Satu kali Paulus berkata dalam Kolose pasal 1, kita baca Kolose pasal 1. Kolose pasal 1. Kita akan baca dari ayat 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Dikatakan di sini, yaitu rahasia. Jadi Paulus sedang berbicara tentang sebuah rahasia. Ya, sebuah rahasia dari yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Jadi sebelumnya dari abad ke abad rahasia ini tersembunyi. Ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa yang lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dikatakan rahasia itu adalah Kristus ada di tengah-tengah kamu. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris dan aslinya bukan Kristus ada di tengah-tengah kamu, tapi Kristus ada di dalam kamu. Mengapa ini penting, Bapak sekalian? Karena kehidupan kita akan menjadi kuat, kehidupan kita akan menjadi mampu melakukan perintah-perintahnya, tidak dengan kemampuan kita, tapi sebuah kesadaran bahwa Kristus ada
di hati kita. Dia berdiam di dalam hati kita. Dia bekerja di dalam hati kita. Dia berhadirat. Dia mau menyalurkan kasih-Nya lewat kehadirannya di hati kita. Dia mau menyalurkan pengampunannya. Dia mau menyalurkan sebuah tindakan-tindakan yang dahsyat, yang radikal. Karena dia berdiam di setiap hati kita. Saudaraku sekalian, kita butuh kerajaan Allah. Sebelum kita berbicara tentang menerapkan kerajaan Allah, mencari kerajaan lebih dahulu, saudara perlu memahami prinsip ini. Kita butuh kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu hadir lewat 3 hal. Coba kita ulang sekali lagi. Yang pertama apa? Allah mewahyukan dirinya. Allah menyatakan dirinya supaya kita mengenalnya. Jadi perlu Allah yang bertindak lebih dahulu. Dan yang kedua, Yesus datang ke dalam dunia ini. Allah datang ke dalam dunia ini menjelma menjadi manusia supaya dia menebus kita, menggantikan kita. Sehingga kita yang harusnya binasa, kita diselamatkan oleh karena kita percaya kepada penebusan. Dan bukan hanya berhenti sampai di situ. Kerajaan Allah itu hadir. Tidak jauh. Tidak di tempat yang satu, yang tempat tertentu. Tapi dia hadir di setiap hati kita. Dan Alkitab menyebutnya, Paulus menyebutnya sebuah rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Apa itu? Kristus sang penebus itu. Bukan hanya dia menebus kita, tapi dia sekarang sang penebus itu, sang kasih itu, sang anugerah itu berdiam di setiap hati kita. Saya berharap ketika saudara mendengar ini, saudara dikuatkan, saudara terhibur dengan berita ini, karena kita butuh kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu disebutkan tadi lewat 3 hal itu, Allah menyatakan kepada kita supaya apa yang Allah mahkotai pertama kali, yang namanya kemuliaan, hormat dan kuasa dikembalikan kembali, sama seperti ketika pertama kali Adam diciptakan, Hawa diciptakan oleh Tuhan, supaya kita menerima kemuliaan, supaya kita menerima hormat, dan supaya kita menikmati dan kita memiliki kuasa dalam hidup ini. Dan itu perlu Tuhan lakukan lewat dia hadir dalam kerajaannya, lewat pernyataan kasih-Nya, lewat pernyataan dirinya, lewat penebusannya, dan bukan hanya itu, lewat dia hadir di setiap hati kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, biar kami semua boleh mengerti kebenaran ini. Tuhan menolong supaya Tuhan sering menyatakan kepada kami. Kami butuh kerajaan. Kami butuh Engkau yang sendiri menyatakan diri. Kami butuh penebusan. Bahkan kami butuh sebuah kesadaran yang baru. Kesadaran akan kehadiran Kristus yang ada di setiap hati kami. Tuhan menolong kami. Roh Kudus memberikan pengertian lebih dalam lagi kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.